Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang ASEAN. Ya. Jadi, judul pembelajaran kita hari ini adalah ASEAN. Apa itu ASEAN? Yuk kita bahas. Nah, kamu sudah tahu kan kalau misalnya di dunia ini terbagi menjadi beberapa benua. Ada benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, Australia, dan juga benua Asia. Nah, Indonesia terletak di benua mana? Di benua Asia dong. Nah, benua Asia bagian mana? Jadi, Indonesia itu berada di benua Asia bagian Tenggara. Nah, jadi Indonesia berada di Asia Tenggara ya. Nah, selain Indonesia, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ada Singapura, ada Brunei, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Filipina, dan juga Timor Leste. Oh ya, dulu Timor Leste ini adalah bagian dari Indonesia ya. Dulu Timor Leste ini masuk ke daerah Indonesia. Tapi kemudian dia sudah memisahkan diri dari Indonesia. Jadi dia membuat negara sendiri. Nah, negara-negara Brunei, Singapura, semuanya ini adalah negara tetangga Indonesia ya. Jadi negara-negara ini merupakan negara tetangga kita. Kenapa disebutnya negara tetangga? Karena dekat dengan Indonesia ya. Nah, kemudian negara-negara di Asia Tenggara ini membentuk kelompok atau membentuk organisasi. Atau kalau bahasa kitanya dia bentuk geng ya. Nah, kelompok ini namanya apa? Namanya ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Yang artinya itu adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, jadi gitu ya. Negara-negara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya bersatu membentuk kelompok yang namanya ASEAN. Nah, sekarang kita akan cari tahu kenapa sih awalnya ASEAN itu bisa terbentuk. Ya, jadi kita akan belajar sejarah terbentuknya ASEAN. Jadi, awalnya ada 5 orang perwakilan dari negara Asia Tenggara, yaitu ada Adam Malik, itu Menteri Luar Negeri dari Indonesia. Kemudian ada Tun Abdul Razak, itu dari Malaysia. Kemudian Tanat Koman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Marciso Ramos dari Filipina. Nah, kemudian 5 orang perwakilan tadi mengadakan pertemuan atau konferensi. Mereka mengadakan pertemuan itu di Bangkok, Thailand. Nah, mereka rapat nih, ya kan? Mereka berunding. Kemudian, hasil dari pertemuan mereka itu menghasilkan kesepakatan. Nah, kesepakatannya ini disebut Deklarasi Bangkok atau Persetujuan Bangkok. Nah, ini terjadi pada tanggal 8 Agustus 1967. Dengan adanya Persetujuan Bangkok atau Deklarasi Bangkok ini, akhirnya berdirilah ASEAN. Apa singkatannya tadi? Association of Southeast Asian Nations. Artinya apa? Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya sampai sekarang, ASEAN itu terdiri dari 10 negara. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, dan Filipina. Nah, sekarang kita bakal cari tahu apa sih tujuan dibentuknya ASEAN ini. Untuk apa gitu. Jadi tujuan yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi, salah satu masalah yang sedang dihadapi negara-negara kita atau negara-negara di Asia Tenggara itu adalah masalah kemiskinan. Nah, jadi diharapkan adanya ASEAN ini
bisa menyelesaikan masalah-masalah kemiskinan yang ada di negara-negara ASEAN. Terus di bidang politik, tujuan dibentuknya ASEAN itu adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Jadi negara-negara Indonesia, negara-negara di Asia Tenggara itu hidupnya damai dan stabil. Kemudian, tujuan dibentuknya ASEAN ini untuk memajukan kerjasama di berbagai bidang, misalnya kayak bidang pertanian, industri, perdagangan. Karena kawasan Asia Tenggara ini letaknya itu sangat strategis. Kenapa strategis? Karena kawasan ini merupakan jalur lalu lintas internasional yang ramai. Nah, oleh sebab itu, cocok untuk dijadikan kerjasama dalam bidang perdagangan, pertanian, dan juga industri. Industri itu pabrik ya. Nah, sekarang kita akan cari tahu salah satu kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Nah, ternyata kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yang paling terkenal itu adalah kawasan perdagangan bebas. Jadi kawasan perdagangan bebas ASEAN ini, atau disebutnya AFTA, ini adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi ya. AFTA ini singkatannya ASEAN Free Trade Area. Tujuan AFTA ini adalah untuk memajukan sektor produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN. Jadi, misalnya produksi lokal Indonesia nih, misalnya batik. Nah, kita bisa jual batik ke negara-negara di Asia Tenggara. Kita bisa jual batik ke Malaysia, ke Singapura, ke Vietnam gitu. Begitupun sebaliknya ya. Kayak produk-produk dari luar negeri, produk-produk dari Singapura, dari Thailand, itu bisa dijual di Indonesia. Nah, ini karena adanya perdagangan bebas atau AFTA. Nah, segitu dulu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa Ibu sampaikan hari ini bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan Ibu. Nanti Ibu akan kasih tugas. Nanti kalian kerjakan tugasnya segera. Oke, terima kasih.